pertama saya akan melakukan persiapan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mempersiapkan alat-alat yang diperlukan. Baiklah, setelah melakukan persiapan alat, maka selanjutnya yaitu mencuci tangan terlebih dahulu. Bu, kalau boleh saya tahu ini lukanya karena apa? Tapi dok, kecelakaan terbentur di dashboard mobil. So, ini kejadiannya kapan? Beberapa jam yang lalu dok. Jadi, saya akan menentukan jenis luka ini. Jenis luka ini termasuk jenis luka akut dan luka robek. Saya akan menilai ukuran dari luka ini, yaitu ukurannya kurang lebih 2 cm, bentuknya yaitu memanjang dan derajat 2. Kemudian tidak terdapat fistula atau pus atau luka termasuk di dalam luka sedang. Di sini tidak terdapat eksudat. Kemudian tidak terjadi infeksi karena tidak ada kemerahan dan pembengkakan pada jaringan. Kemudian luka ini termasuk tipe luka irregular. Kemudian tidak terdapat jaringan yang mati karena merupakan luka akut atau luka baru. Selanjutnya yaitu menilai nyeri yang dirasakan pasien menggunakan visual analog scale for pain. Nah, nyeri yang dirasakan pasien yaitu setiap saat, baik saat disentuh maupun tidak. Setelah melakukan penilaian dasar luka, maka saya akan melepaskan handscoon, kemudian membuangnya langsung ke tempat sampah. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu mencuci tangan. Baik Ibu, sebelum saya melakukan tindakan medis, terlebih dahulu saya akan menjelaskan prosedurnya, yaitu saya akan mengganti perban Ibu dengan perban yang baru dengan cara membersihkannya terlebih dahulu, kemudian memasangkan perban yang baru. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu menyiapkan alat-alat dan bahannya. Di sini saya menyiapkan kantung sekali pakai dan saya meletakkannya di samping meja saya. Tutup ruangan atau tirai tempat tidur apabila terdapat tirai. Kemudian ditutup semua jendela yang terbuka. Kemudian membantu pasien dalam keadaan nyaman. Kemudian mengarahkan pasien untuk tidak menyentuh area luka dan peralatan steril. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan medis. Selanjutnya yaitu saya terlebih dahulu akan memakai sarung tangan steril. Setelah saya memakai sarung tangan steril, maka saya akan melepaskan plester, ikatan dan pembalut dari luka lama dari pasien. Kemudian membuang balutan lama dengan bersama dengan handscoon yang telah kita pakai tadi ke tempat sampah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memakai kembali sarung tangan steril. Kemudian saya akan melakukan inspeksi dan palpasi pada luka untuk melihat adanya pus. Kemudian membersihkan luka dengan larutan antiseptik. Kemudian antiseptik tadi dibersihkan dengan larutan NaCl. Gunakan salep antiseptik apabila diperlukan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu saya akan memasang balutan steril kering pada insisi atau letak luka. Yang pertama yaitu saya akan memasangkan balutan pertama. Selanjutnya yaitu saya akan memasangkan kasa jaram berukuran 4x4. Kemudian saya akan memasangkan kasa lapisan kedua. Selanjutnya yaitu saya akan memasangkan lapisan surgiped. Kemudian saya akan menggunakan plester. Setelah balutan terpasang dengan rapi, kemudian setelah saya melepaskan handscoon, maka handscoonnya langsung dibuang ke tempat sampah. Bantu pasien ke dalam posisi nyaman. Setelah melakukan tindakan medis tadi, maka selanjutnya yaitu mencuci tangan.